Manajemen pemasaran adalah alat analisis, perencanaan, penerapan, dan pengendalian program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan target pasar sasaran yang dimaksud untuk mencapai tujuan utama dari perusahaan, yaitu memperoleh laba. Adapun yang dinamakan falsafah konsep manajemen pemasaran itu untuk bertujuan memberikan kepuasan terhadap keinginan dan kebutuhan pembeli atau konsumen. Seluruh kegiatan dalam perusahaan yang menganut konsep pemasaran harus diarahkan untuk memenuhi tujuan tersebut. Secara definitif, dapat dikatakan bahwa konsep pemasaran adalah sebuah falsafah bisnis yang menyatakan bahwa pemuasan kebutuhan konsumen merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi keberlangsungan hidup perusahaan. Elemen penting dalam konsep pemasaran ada 3, yaitu yang pertama, market oriented, yang berorientasi pada keinginan konsumen. Kemudian elemen penting yang kedua yaitu penyusunan kegiatan pemasaran secara terpadu. Dan elemen penting yang terakhir ialah mencapai tingkat kebutuhan kepuasan dari si konsumen. Konsep manajemen pada hakikatnya mencakup upaya dan strategi yang ditempuh oleh manajemen dalam rangka untuk mencapai tingkat kepuasan dari para konsumennya. Perencanaan strategi dari pemasaran ada 2, yaitu yang pertama target market. Target market itu adalah sekumpulan pelanggan homogen atau pasar yang ingin dilayani permintaannya oleh perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu bauran pemasaran atau marketing mix. Marketing mix ini adalah variabel-variabel yang disusun oleh perusahaan dalam rangka untuk memuaskan target marketing mereka. Marketing mix ini merupakan kombinasi dari 4 variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran perusahaan, yaitu produk, kemudian struktur, harga, kegiatan promosi, dan sistem saluran distribusi. Variabel-variabel marketing mix ini dapat dipakai sebagai dasar untuk mengambil suatu strategi dalam usaha mendapatkan posisi yang sangat strategis di pasar. Pemasaran itu sebenarnya memiliki tujuan-tujuan. Yang pertama, pemahaman saham, kemudian menciptakan produk yang sesuai, kemudian membangun citra produk, kemudian bagaimana ingin mencapai tujuan, bagaimana supaya produknya itu dapat laku terjual, kemudian yang terakhir bagaimana mereka bisa mendapatkan kepuasan dari pelanggan. Kemudian pemasaran itu dapat memengaruhi pasar dengan beberapa cara. Yang pertama, dapat melihat luasnya tingkat pangsa pasar. Kemudian yang kedua, kestabilan harga dengan kualitas produknya itu bisa sesuai. Kemudian menjaga keunggulan dan keunikan dari produknya, karena jika produk itu unik, pasti orang akan berlomba-lomba untuk mencari
untuk membeli produk tersebut. Kemudian kejujuran dalam proses pemasaran, dan yang terakhir optimasi media agar dapat menghasilkan omset yang bertambah. Nah, selanjutnya pemasaran dalam perusahaan jasa. Pasti di dalam pikiran kita terbesit, apa sih itu jasa? Nah, jasa atau layanan itu adalah sumber daya manusia yang melakukan aktivitas ekonomi yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen, tetapi menghasilkan transfer kepemilikan. Pemasaran dalam perusahaan jasa pada perbankan merupakan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan yang harus dikelola secara profesional sehingga kebutuhan dan keinginan pelanggannya itu dapat terpenuhi. Nah, apa tujuan dari pemasaran jasa perbankan itu? Kamsir dalam bukunya pada tahun 2015 menyatakan adanya 4 tujuan dari pemasaran secara umum. Yang pertama, memaksimumkan konsumsi sehingga dapat menarik nasabah untuk membeli produk yang ditawarkan oleh bank. Kemudian yang kedua, memaksimumkan kepuasan dari pelanggannya melalui berbagai pelayanan yang diinginkan oleh para nasabah. Kemudian yang ketiga, memaksimumkan pilihan produk agar para nasabah itu dengan bebas, dengan leluasa memilih produk yang mereka inginkan, produk yang sesuai dengan mereka. Kemudian yang terakhir, perbankan memaksimumkan mutu hidup dengan memberikan berbagai kemudahan bertransaksi oleh para nasabah. Nah, selain tujuan dari pemasaran produk pada jasa perbankan, pemasaran jasa perbankan juga memiliki strategi bagaimana supaya pemasarannya ini bisa dikenal oleh kalangan luas, oleh khalayak. Yang pertama itu perbankan melakukan promosi produk, kemudian melakukan riset pemasaran, kemudian yang ketiga layanan konsumen, dan yang terakhir strategi pemasaran produk yang dilakukan ialah menjaga kualitas produk yang ingin dijual. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa perbankan itu akan selalu menjaga image agar mereka mampu bersaing. Apabila mereka tidak mampu untuk menjaga image-nya atau menjaga kualitas produknya, maka perbankan tersebut akan down, akan tertinggal di belakang apabila mereka tidak mampu bersaing dengan memberikan kualitas terbaik, memberikan pelayanan terbaik kepada para nasabahnya. Cukup sekian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.